tata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Halo Jer, wah senang sekali bisa ketemu dengan Jeremy Siahaan. Terima kasih loh, lagunya bagus banget, itu sangat inspiratif ya Sam ya. Iya. Itu Sama-sama, mengingatkan Papi akan masa-masa Papi sedang berjuang ketika Papi berdoa, dan Papi percaya mujizat itu ada gitu ya, dan itu lagu indah sekali. Saudara, kita sudah sampai pada episode yang ke-12 dari Mosaik. Jumpa lagi dengan saya Mulyadi Irawan dan Semi. Dan hari ini kita ditemani oleh tamu khusus Jeremia Siahaan. Oke, Jeremia Siahaan, dan kita ketemu dalam acara Mosaik, miras obat-obatan seks dan zat adiktif. Sam, hari ini kita akan bicara apa nih? Kita akan bicara dengan satu hal yang harus diketahui bahwa Jere adalah salah satu member kita yang paling muda di sini ya. Oke. Jadi kita akan bahas tentang kenakalan remaja. Oke, kenakalan remaja. Remaja, Berarti dia oke. nakal nih ya. Nakal. Tapi kalau lihat sekarang sih mukanya nggak nakal. Tapi kalau dulu mungkin nakal kamu Jer. Ya dulu mungkin saya ya bandel. Oke. Bandel ya. Iya. Oke, mungkin Jere bisa cerita singkat lah, usia, lahir dari mana, dan perjalanan hidupnya lah secara singkat supaya kita semua bisa belajar dari Jere. Oke, saya asal dari Medan. Saya besar di Medan, dan umur saya sampai sekarang ini umur saya 17 tahun, dan berjalannya waktu saya itu bandel itu dari kecil. Dari umur 10 tahun itu saya sudah bandel, dan di situ saya ketemu dengan seseorang teman yang menurut saya ya itu baik bagi saya. Ya berjalannya waktu saya ngikut mereka terus, saya disupport, dituntun terus sama mereka. Jadi ya saya merasakan ya saya bangga gitu, ada atasan saya, abang-abangan saya gitu. Dan di situ saya mulai dikasih coba-coba dengan pertama itu rokok. Saya dikasih rokok, disuruh isap rokok, ya saya mau. Dan berjalannya waktu makin lama itu makin meningkat. Dan di situ langsung dikasih coba, saya minum alkohol, dan di situ saya sampai mabuk. Saya masih coba lagi, dan pada akhirnya saya mencobai ganja. Gitu. Jer, sebelum Jere lanjut ya Jere ya. Tadi Jere bilang kan mulai bandel usia 10 tahun ya. Iya, Tapi cuma mau tanya satu hal, orang tuamu di mana? Ada orang tua kamu? Ada kan? orang Ada orang tua tua saya hari ada. itu. Terus Ada. apa peran mereka? Mereka apakah ngingetin atau enggak, atau sebodoh amat dengan kamu, gimana? Oke, jadi ceritanya gini Pi. Jadi pertamanya itu saya bandel itu karena
Ya mungkin ada rasa terluka di hati saya Oh. terhadap orang tua saya. Saya merasakan ya saya punya orang tua tapi kasih sayang orang tua itu nggak ada sama saya. Mungkin orang tuamu terlalu sibuk atau apa nih? Ya kalau jujur sih orang tua saya dulu kerja berdua, mereka kerja pulang malam dan saya di situ kan masih kecil dan saya di situ sudah tidur. Sudah tidur. Iya. Jadi hari-harimu itu masa kecil itu kamu lebih banyak bergaul dengan siapa? Kalau orang tuamu sibuk gitu. Kalau saya sih bergaul sama opung. Opung, Iya, opung itu adalah kakek dan nenek. kakek dari papa gitu Iya, ya, dari papa papa. ya. Dan opung cukup dekat berarti hubungan Iya, kamu dengan opung yang cukup dekat dan dari kecil itu saya dididik sama opung saya, kedua opung saya. Gitu. Oke. Kamu sempat sekolah? Saya sekolah sampai SD doang. Sampai SD? Tamat? Iya, enggak, Pi. Enggak tamat. Sampai Kelas berapa kelas sampai 5, terakhir? 5 SD. Kelas 5 SD ya. Iya. Jadi akibatnya kamu lupa, kamu tinggalkan itu semua gitu ya. Iya, Pi. Dan orang tuamu masih ada sekarang? Sampai sekarang masih ada, ya puji Tuhan, mama masih ada, papa udah almarhum, Oke. Opung? opung masih ada dulu. Masih sayang kamu pasti ya? dong. Masih ya, masih Pasti, support terus ya? pasti. Oke. Nah, ketika kamu coba-coba minum ganja gitu ya, Iya. apa yang kamu rasa sih? Kamu rasa apa? Bangga atau rasanya dapat sebuah Usia pencapaian? berapa tuh? Kita belum Nah, nanya usia usia berapa berapa waktu tuh itu? ganja? Kalau saya usia ganja itu usia 12 tahun. 12 tahun ganja? Tapi 12 tahun itu saya belum, ya ibaratkannya itu belum setiap hari gitu. Oke. Masih Belum habituasi, Iya. dia baru di tahap eskalasi, mungkin masih bertumbuh masuk bertambah. umur 13, disitulah saya mulai ya sudah macam ibaratnya udah rutin gitu. Nah, usia 13 ya, 13. berarti Iya, udah 13. addicted itu, berarti udah addicted 13. Udah rutin di situ ya. Iya, enggak, maksudnya ya seminggu sekali ya udah ada 2 kali sekali gitu. Udah jadi habit lah itu udah. Sudah gitu. Dan apa perasaan kamu ketika kamu bisa rasanya wah mabuk kayaknya keren kali ya atau gimana? Buat kamu gimana sih? Ya kalau rasa saya sih kalau dulu ya saya pakai itu ya saya bangga gitu. Di komunitas saya itu yang paling besar itu cuman abang-abangan saya dan paling kecil itu saya. Dan ketika saya memakai ganja dan abang-abangan saya bilang, "Wow, kau masih kecil udah bisa gini, kau hebat," katanya gitu. Dan di situ saya merasakan bangga gitu, Bi. Bangga sama diri saya. Walaupun saya kecil, saya dibangga-banggain sama abang-abangan saya kan ya pasti ya kita manusia ya merasakan diri kita itu ya udah hebat gitu. Oke. Gitu. Mungkin itu yang kamu nggak dapat di rumah kali ya. Terus tiba-tiba dapatnya di teman-teman ya. Iya, karena ya dulu jujur kenapa saya bisa jadi bandel setelah saya pikir-pikir sampai sekarang itu karena di rumah itu saya merasakan tidak ada yang namanya perhatian orang tua gitu. Oke. Karena kan ya menurut saya kan ya semua manusia itu di mana perhatian yang banyak sama dia di situ dia akan berada gitu, Bi. Ini bagus sekali nih quote-nya nih. Bagus nih. Iya. Di mana dia perhatiannya banyak, di situ dia akan berada. Oke. Dan di situ di rumah saya kedua orang tua saya ya perhatiannya ada tapi nggak sebanyak dengan teman saya. Oke. Dan ketika saya keluar di situ saya menemukan teman-teman yang perhatiannya itu lebih banyak daripada saya. Menurut saya ya kenapa saya harus di rumah? Ya saya mending saya berteman sama teman-teman saya yang lebih perhatian di saat saya susah mereka bantu, di saat saya tidak punya uang mereka kasih pinjam gitu. Oke. Hal dalam penggunaan kamu akan narkoba, minum-minuman segala macam, hal yang paling ekstrim yang pernah kamu buat apa itu? Ramor, Pi. Ramor. Ramur. Iya. Dapat, Pi. Usia? Di situ saya usia 12 tahun sudah ramor. Kamu udah bisa bawa motor? Sudah. Saya dari kecil saya sudah bisa bawa motor, ya itu tanpa belajar sih. Tanpa belajar ya. 12 tahun. 12 tahun. Diawalin bawa dengan motor. tabrakan dulu, Bi. Tabrakan dulu. Iya, tabrakan dulu baru saya bisa naik motor. 12 tahun. Iya. Sudah bisa naik motor dan bahkan runmore. Iya, tapi Buat apa kamu? Kenapa kamu runmore? di situ-situ saya butuh duit. Oke. Butuh duit dan ada abang-abangan saya yang ngajuin, "Yuk kita ramor aja." Oh jadi kamu nggak sendiri dalam hal ini Iya, waktu tapi kamu saya runmore? di backup, tapi saya yang kerja gitu. Kamu yang kerja, Iya. kamu yang otak-atik itu motor, Iya, saya yang motor itu lagi di otak-atik, parkir. saya yang bawa kabur, tapi kalau ada apa-apa dia nge-backup saya gitu. Oke. Terus dari motor itu kamu jual. Kami jual, kami bongkar dulu baru kami jual. Ya kalau di Medan itu katanya itu sate.
jual sate. Jadi barang-barangnya dibuka-bukain, Dipretelin. iya dipretelin baru dijual satu-satu. Dijual satu-satu. Nah, uangnya kamu pakai buat apa? Buat minum-minum, happy-happy dan pakai ganja. Hari itu kamu pernah nggak terpikir, aduh masa gue mau selamanya seperti ini gitu ya? Apakah mungkin kamu udah pikir gini, "Ah, udahlah, gue akan jadi penjahat yang paling top gitu? Mungkin ada pikiran-pikiran semacam itu? Kalau kepikiran ke situ sih pernah ada. Saya memikirkan ya udah kayak gini, mau gimana lagi? Saya udah mau berubah pun ya udah terlambat gitu. Saya merasa saya nggak ada waktu lagi. Ya udah saya jalanin aja, lebih baik saya bandel ya bandel sekalian. Fokus Gitu. gitu. Iya. Bandelnya fokus gitu sih. Iya. Sebenarnya positif ya kalau bandel sekalian, baik-baik sekalian. Cuma pilihlah jadi baik harusnya Iya, sih ya. tapi di situ saya pilihnya ya bandel, gitu, nggak Bandel. baik gitu. Karena ya menurut saya ya saya udah terlanjur bandel, ya nama saya juga udah dicap jelek, ya mendingan saya bandel aja sekalian gitu. Sikap Opung ya dalam hal ini, dia tahu nggak sih kalau kamu udah mabuk-mabukan, udah ini? Kalau di situ sih belum Tahu. belum. Jadi kamu saya jadi di masih rumah anak manis. Iya, sembunyi-sembunyi, dan di situ sih saya udah jarang pulang, Pi. Oh, jarang Jarang pulang. Jadi saya itu pulang itu ibaratnya cuman minta duit, makan gitu. Minta duit, Makan, mandi, pergi lagi gitu. luar biasa, luar biasa. Dan hari-hari itu Opung nggak tahu ya. Opung nggak tahu. Barang-barang di rumah udah ada yang kamu ambilin? Wah, banyak, Pi. Iya, itu Pasti, kalau itu banyak, pasti, Pi. pasti. Terutama barang opung saya yang perempuan itu banyak Oke. gitu. Jadi ya barang-barangnya ya pernah saya jual HP-nya. HP kan dipakai, dia tahu dong kalau hilang. Iya tahu. Pertama saya jual, dia nggak tahu. Saya nggak mau jujur. Gitu. Saya nggak mau jujur. Saya ngambil, dan lama kelamaan ya ketahuan juga. Gitu. Udah positif pasti kamu, kata opung saya gitu. Oke, terus reaksinya sikapnya apa? Ngampuni lagi dan Sikap opung saya sih ya saya salut sama opung saya. Opung saya nggak marah. nggak marah. Iya. Oke. Opung saya nggak marah. Dia kecewa tapi dia tetap maafin saya gitu. Jadi, Asih. Dan singkat cerita dalam perjalanan kamu ini, akhirnya kan kamu sampai di Rumah Damai. Itu ada memori khusus nggak? Siapa sih yang menginspirasi kamu sehingga kamu akhirnya memutuskan, sudahlah aku mau jadi bener gitu loh. ya mau cerita nih, saya sampai Rumah Damai ini sebenarnya saya dibohongin. Dibohongin ya? Iya, dibohongin sama ada abang saya, saudara saya, dan dibilang di situ kan saya di Medan sudah bandel, sudah ngabisin duit banyak, sudah nyusahin opung, dan opung juga sempat nangis, dan opung Doli yang opung saya yang laki-laki gara-gara mikirin saya matanya sarafnya putus Oh, gitu. Dan semua udah hancur, keluarga juga udah ya mulai nggak suka sama saya, ya terutama ya keluarga besar saya Siahan. Dan di situ saya diajak abang saya, yaudah kesini aja, kita kerja di sini, kita berusaha. Dan di situ saya merasakan oke deh, saya mau gitu. Tapi saya nggak tahu bahwa saya tuh di sini tuh direhabilitasi. wow, luar biasa ya. Dia bergaul sama teman-temannya kan setengah kayak dibohongin, Sam dimanfaatin gitu. Akhirnya dia jadi bandel. Sekarang buat jadi pulinya dia dibohongin lagi. Luar biasa, luar biasa. Nah, sekarang kan kamu waktu itu kamu masuk umur berapa ya di Rumah Damai? Di situ umur 14 tahun. 14 tahun. Masuk Rumah Damai. 14 tahun. Iya, Di mana di masa-masa itu mungkin anak kelas 2 SMP ya. Iya, Masih butuh orang tua, tapi dia sudah mandiri untuk tata hidup kamu gitu kan ya. Iya. Dan selama kamu di Rumah Damai, ada nggak sesuatu yang akhirnya ini mengubah hidup kamu? Yang kamu bilang ini loh jalan hidup. Kan mungkin sementara ini kan kamu awalnya kamu nggak tahu tujuan hidup kamu. Pokoknya happy, ada duit, nyolong juga aku lakukan gitu kan ya. Nah setelah kamu di Rumah Damai, akhirnya kamu mungkin temukan sesuatu gitu ya, buat sehingga kamu akan jadi wah ini jadi pegangan gue nih. Aku mau kuat di situ. Ada nggak? Ada, Pi, banyak Banyak banget. banget. Dan saya pertama masuk sini saya tidak mempunyai tujuan. Dari 1 sampai 3 bulan itu saya ya menjalanin cuman hanya sekedar jalanin doang. Saya nggak mau ikut pemulihan, yang penting saya pulang gitu. Pemikiran saya gitu, Pi. Dan suatu saat saya berpikir di situ saya mimpi, dan di situ itu saya mimpi opung saya meninggal. Oh. Nah, dan di situ saya merasa menyesal, dan mulai besok paginya
saya bilang sama mentor saya Bang Maruli, saya bilang, "Bang, saya mau berubah, Bang." Saya bilang gitu. Dan di situ Bang Maruli ya terkejut. "Kenapa kau bisa berubah gini? Padahal kau dari 1 bulan ke 3 bulan dengerin kata abang aja kau nggak mau," katanya gitu kan. Ya saya jalanin dan di situ saya mulai ya menerima, saya lebih mengenal Tuhan lagi, saya taat di sini menjalani pemulihan saya dan banyak hal yang bisa saya temuin dengan talenta saya yang dulunya saya nggak tahu talenta saya di mana dan di sini itu saya menemukan talenta saya dan talenta saya itu ya saya cuma bisa main gitar dan di sini itu saya main gitar itu baru bisanya di sini. Baru bisa di sini ya. Iya, Wow, semua hal yang saya lakuin di luar itu, semua itu yang nggak bisa ya bisanya itu cuma di sini. Oke, jadi ke life skill, ke Iya, kehidupan yang normal yang kamu nggak pernah dapat, kamu belajar ternyata kamu dapatnya di sini dan di situ kamu temukan gitu iya, kan ya. iya. Dengan Bagaimana hidup baik segala macam gitu ya. ya untuk diri saya sendiri aja mandiri dalam hidup saya aja, saya di luar nggak bisa. Di sinilah saya baru bisa lipat baju sendiri, nyuci baju sendiri, bersihin kamar sendiri. Yang dulunya di Medan, ya saya cuman ibaratkannya cuman macam hotel ke rumah pulang baru keluar lagi yang bersihkan semua opung gitu dan di sini saya temukan ya saya bahwa bisa mandiri saya semua bisa dan yang paling hebatnya ya saya bisa main gitar tanpa saya sadarin yang dulunya saya diajarin pertama sama Bang Samuel Tambunan Oh, itu dulu dia sebagai apa kamu ya? Teman imam kamar atau apa ya? teman imam sih enggak tapi dia Mentor atasan rohani saya kali ya. iya mentor rohani jadi Ya. saya bilang saya gimana nih bang saya mau main gitar tapi saya nggak pandai apa-apa saya bilang gitu dan di situ disupport dan di situ saya masih susah gitu susah dan lama-lama saya lihat-lihat ya ada yang menginspirasi saya dan di situ saya langsung wow saya mau seperti ini gitu. Nah, kalau boleh tanya ya, apa sekarang mimpi dan cita-cita kamu? Kalau mimpi saya itu tujuan saya ke depannya saya mau menjadi pemain worship gitu Oke. pemimpin worship Pemain Worship worship ya, ya. iya akan pemimpin worship dengan talenta yang kamu dengan sudah talenta punya. yang saya punya gitu. Wow, itu bagus sekali, Jer. Jer, kalau hari ini ya, Ya. Opung atau mama kamu tonton video ini, apa yang kamu ngomong sama mereka? Sampaikan, Jer. Yang pertama buat mama saya mau minta maaf buat mama saya yang dulu saya mempunyai hati yang gak enak. Jujur saya mempunyai dendam buat mama sama papa yang karena nggak bisa hadir di saat saya perlu dan saya minta maaf sama papa mama ya walaupun papa sudah nggak ada lagi Jerry akan membawa nama papa kemanapun Jerry berada dan buat opung Jerry ya berterima kasih ya dulu Jerry selalu nyakitin opung buat opung nangis gara-gara duit opung nggak ngasih Jerry maki-maki dan Jerry mau minta maaf banget sama opung yang walaupun Jerry sudah nyakitin opung sampai sekarang opung tetap mendukung Jerry tetap baik sama Jerry opung tidak dendam sama Jerry opung tetap maafin Jerry sampai sekarang opung tetap masih mendidik Jerry walaupun Jerry sudah banyak nyakitin opung, banyak bohongin opung, dan banyak hal yang tidak patut Jerry lakukan terhadap opung. Dan buat keluarga besar Jerry, terima kasih buat Bowo Jerry, buat Amang Boru dan semua keluarga besar Siahan Jerry. Jerry berterima kasih banget sudah selalu mendukung Jerry dalam hal apapun itu dan Jerry minta maaf dan Jerry akan berhasil di sini dan Jerry akan membawa nama keluarga Jerry, nama keluarga opung Jerry, Siahan akan membawa itu semua. Wow, luar biasa ya, kita berdoa rekonsiliasi terjadi dan kamu bisa ketemu lagi keluarga yang sesungguhnya. Sam, kalau kita belajar dari pengalaman Jere tentang kenakalan remaja, kalau yang papi dapat sih gini loh. Tadi dia bilang di mana dia banyak bergaul, di situ dia akan berada gitu ya. Jadi hari itu dia dalam pencarian akan jati dirinya, dia ketemu dengan teman-teman yang nakal dan dia enjoy dan di situ dia dihargai dan dia tumbuh di situ. Jadi artinya pergaulan anak ini sangat menentukan ya, karena hubungan orang tua dengan anak terutama di masa-masa remaja ketika anak sedang mencari jati diri,
keluarga itu sangat penting sekali ya, sangat penting karena kalau dengar cerita Jere nggak pernah ada sebuah nasihat, nggak pernah ada orang tua yang hadir gitu ya. Orang tua mungkin hadir hanya sekedar uangnya aja kayak bank gitu loh Sam, butuh uang tinggal ke ATM, butuh uang tinggal ke ATM. Tapi yang dia butuhkan adalah kehadiran di mana nasihat, teguran, perhatian itu ada ya, jadi penting sekali gitu ya. Dan dia dapatkan di teman-teman yang negatif. Puji Tuhan dia ketemu lagi teman-teman yang positif dan dia bisa bertumbuh. Dari Semi ada tambahan apa enggak? Dari saya pada dasarnya tuh semua orang di dunia ini hidup pengen punya perasaan diakui, dihargai, dan punya arti hidupnya, punya makna. Oke. Mungkin kalau kita nggak dapat dari keluarga, nggak dapat dari apa, kita cari di luar, dan itu bikin kita hidupnya berasa berarti. Tapi sebenarnya arti itu kan bisa didapat kalau kita bisa berguna buat orang lain, bisa gunakan akal buat hal yang baik. Nah, selama ini mungkin Jere nyari di tempat yang salah, nggak pernah dapet, tapi puji Tuhan bisa akhirnya ketemu keluarga yang bisa menghargai di sini ya, Rumah damai. di Rumah Damai. Nah, buat ini berarti kita belajar satu hal, figur itu penting. Kita dimanapun kita berada, kita butuh figur, dan alangkah baiknya kalau kita dapat figur itu di keluarga. Buat yang di luar sana, buat yang keluarga atau apapun di sana, mau kita keluarga sedarah maupun nggak sedarah, percayalah bahwa kita jangan menyerah 5 menit sebelum Mujizat terjadi, dan perlu juga kita harus jadi figur yang baik. Kita cek diri kita dulu sendiri, kita harus jadi figur yang baik. Kita tahu orang yang nggak punya figur, kita harus jadi figur. Oke. Jadi kalau bisa Papi simpulkan adalah yang pertama adalah kita itu butuh yang namanya penerimaan. Ada sebuah ego food yang Papi istilahkan. Ego food itu adalah dihargai, diperhatikan ketika dia pulang, dia kerjakan sesuatu bagus, bilang wah hebat, bagus. Nah itu penghargaan itu perlu buat seorang anak untuk dia bertumbuh gitu. Dicukupkanlah kebutuhan itu. Nah yang sebentar ini kan Jerry tidak dapatkan gitu ya. Dan buat orang tua jangan sungkan, jangan ragu, terus berikan support yang positif buat anak-anak kita sehingga dia bisa tampil dan berhasil gitu ya. Kalau buat Opung ya dia dia mengasihi tapi dia tidak punya ikatan yang dekat sebagai orang tua. Dia hanya sekedar mengasihi gitu loh. Dan dia mungkin ada perasaan kasihan ya nih anaknya, orang tuanya nggak peduli. Jadi dia ambil alih hanya sisi kasihan saja gitu. Tapi yang dibutuhkan oleh Jerry adalah kepenuhan di dalam, ada suatu rongga yang harus diisi oleh keluarga ya. Itu yang penting, perlu keluarga hadir. Jer, tadi kamu sudah nyanyikan lagu yang begitu indah, mungkin kau bisa tutup dengan sebuah pujian lagi ya? Oke, silakan Jer. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Wow, sebuah pujian yang indah, Jer. Kita semua sangat diberkati dengan lagu tadi. Jujur lagu tadi itu lagu yang terus Papi nyanyikan hampir sepanjang tahun yang lalu, hampir setiap hari. Karena Papi percaya waktu Tuhan itu paling indah. Amin. Dan kita berdoa ya Sam ya, Ya. waktu Tuhan itu indah buat Jere. Jere akan jadi seorang worship leader Amin. yang akan memberkati bangsa ini dan memberkati banyak orang. Tapi saudara, sebelum lupa, bisa di follow. Jangan lupa di follow Instagram saya Jeremia Musik Official, dan di situ akan ada nanti cover lagu rohani. Dan ya, saya membuat Instagram ini ya mudah-mudahan memberkati kita semua, menguatkan kita melalui lagu-lagu yang saya cover nanti. Oke, sampai di sini saudara pertemuan kita dalam acara Mosaik, dan kita berdoa dan kita percaya lewat ini semua keluarga-keluarga akan diberkati, dan kita berharap dan kita percaya Indonesia bebas narkoba.